Perkenalkan, nama saya Wafi Nazif Hilal dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan salah satu waliullah atau wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim As-Samar, kandi biasa disebut kakek bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Lahir Semarkan atau Asia Tengah pada paruh pertama abad ke-14. Ayah dari Malik Ibrahim adalah Maulana Jumadil Kubro, keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan putri raja Campa Dewi Chandra Wulan dan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat dan Said Ali Murtado. Cara berdakwah Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik adalah ia mengajarkan dengan cara bercocok tanam, berdagang, dan mendirikan pesantren di Gresik. Kematian dari Sunan Gresik adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Perkenalkan, nama saya Alvan Musa. Saya di sini akan menerangkan tentang biografi Sunan Ampel. Nama Raden Rahmat, lahir Campa Aceh pada 1410 Masehi. Nama ayah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati dan memiliki 2 orang, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cara berdakwah mengajarkan aspek akidah molimo, mon, main tidak bekerja, roh, sampai tidak minum miras, moh, maling tidak mencuri, mor madat, tidak minum obat terlarang, moh madon, tidak main wanita. Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren Ampel, yaitu Ampel Denta, wafat 1491 Masehi, Ampel, Surabaya. Raden Paku atau Sunan Giri dipanggil Jaka Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Semboja. Lahir di Blambangan 1442 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekar Dadu. Cara berdakwah mendirikan pesantren Giri ke Daton sebagai pusat politik penting di Jawa. Beliau menciptakan lagu Jelungan, Jamuran, Lir-lir, Cubak-cubak Suwung, Asmarandana, dan Pucung. Raden Paku juga mendirikan pesantren Giri ke Daton sebagai pusat politik perang di Jawa. Beliau menikah dengan Nyai Ageng Pinati dan wafat pada tahun 1506 di Giri, Gresik, Jawa Timur. Saya Pandi Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli adalah Raden Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati yang sering disebut Nyar Ageng Manila. Jika dilihat dari silsilahnya, Sunan Bonang adalah cucu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi dan seorang putri adipati di Tuban. Ada yang mengatakan Dewi Chandrawati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Raden Makdum adalah seorang pangeran Majapahit karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Pahit. Sudah bukan rahasia bahwa latihan atau riadat para wali itu lebih berat daripada orang Waman. Raden Makdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Debut dari berbagai ilatur bahwa Raden Masumbahen dan Raden Pasu ketika masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam ke Tanah Sabarang, Yalu, Neger Pasal. Hai, nama saya Sita Nisa. Di sini saya akan memaparkan
Biografi Sunan Kalijaga. Nama lengkap Raden Mas Syakir Sunan Kalijaga. Nama lainnya Kodijaka, penghulu yang suci dari Kesultanan Demak. Lahir 1950 atas nama Raden Syahid. Ayah Adipati Tuban, Tumagung Wilanira, Raden Sahur, Ibu Nawangrum, menikah dengan Dewi Sarah Putri Maulana Ishak. Cara berdakwah pendekatan kultural yaitu di seni ukir, wayang gamelan, seni suara suluk. Beliau juga pencipta baju takwa, pergaulan saketan, greber maulid, wayang kalimosodo, awayang petrik jadi raja. Nama Kalijaga karena suka berendam di kali. Nama lain Wirajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Lutfi Aliansa Malik dari kelas 12 PS2 Mandua Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatul diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Dan namanya ayahnya Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Dalam usia semuda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali sanga yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Periangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan antar wilayah bersama putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat pucuk umum menyerahkan secara sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usianya yang ke-89, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk berdakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat pada usianya yang ke-120 tahun di Cirebon. Yang dahulunya nama Cirebon itu adalah Carbon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah. Saya Nena Nuraini akan menjelaskan biografi Sunan Rajat. Nama asli dari Sunan Rajat adalah Raden Qasim. Ia juga diberi gelar sebagai Raden Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel, Surabaya. Ayahnya bernama Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ibunya bernama Nyai Ageng Manira. Cara berdakwah yang dilakukannya adalah melalui pendekatan kultural dan mengubah sejumlah suluk petuah yang isinya berilah tongkat pada si buta, berikan makanan pada yang lapar, berikan pakaian pada yang telanjang. Adapun dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Rajat mencontoh dari ayahnya. Cara menyampaikannya dengan mengadaptasi kesenian yang dilakukan Sunan Muria dan banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerjasama, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sunan Rajat dikenal sebagai orang yang bersahaja dan suka menolong. Sunan Rajat wafat pada pertengahan abad 16 tahun 1522 di Desa Derajat, Lamongan. Saya Rahmatul Istiqomah akan memaparkan biografi Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Beliau lahir pada 9 September 1400 Masehi.
Ia putra pasangan Sunan Mundung dan Syarifah. Beliau melakukan dakwah dengan cara toleran dengan budaya setempat. Beliau mencoba mengakomodasi budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Kemudian beliau menabatkan sapinya di halaman masjid. Beliau menikah dengan Dewi Rugil dan dia Ayu Utari. Beliau meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Iksan Iksani dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan biografi Sunan Muria. Sunan Muria, nama lengkap Raden Menguasai atau Raden Prawoto, lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga, ibu Dewi Saroh. Cara berdakwah Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelata, mengajarkan keterampilan cocok tanam, bergadang dan melaut, berdakwah di daerah Jepara, Kayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Karya Sunan Muria adalah lagu Sinom dan Kinanti. Beliau menikah dengan Sujinah, anak Sunan Mundung. Anak Sunan Muria yaitu Syekh Jangkung Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki Pangeran Satri, dan Pangeran Jogodipo. Sunan Muria wafat pada 1551 Masehi.